Oke, balik lagi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Mohon maaf tadi ada sedikit trouble. Oke, kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Tapi ya kameranya orang nggak hidup. Ya udahlah, yang penting pembahasan di slide-nya aja, konsentrasi di slide. Kemarin kita sudah membahas mengenai, kemarin nyampe mana sih? EPROM ya, algoritma berarti kemarin ke EPROM ini ya kemarin ya. Oke, kemarin sampai sini kemarin sudah ada digambarkan mengenai alur dari program yang ada di mikrokontrol. Jadi mulai misal dihidupkan unitnya, terus nanti bip 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu akan mendeteksi mana yang normal, mana yang bermasalah. Terus kemarin juga ada mengenai EPROM, bagaimana konfigurasinya, beberapa EPROM, yang pasti rangkaiannya ini kemarin seperti ini, yang dipakai, dan rata-rata memakai juga konfigurasinya seperti ini. Kalau semua unit jadwal sholat kalau memakai EPROM dan RTC itu hampir sama seperti ini. Cuma mungkin perbedaannya adalah di resistor, terus kapasitor dan lainnya. Tapi konfigurasi mengenai di sini ada SDA, SDA nanti terhubung dengan SDA juga, SCL juga terhubung. Nanti kita bahas lebih detailnya lagi di saat membahas mengenai RTC. Oke. Kita kembali melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu di diagram blok mengenai jadwal waktu sholat yang berbasis metode database. Di sini kemarin kita sudah membahas mengenai EPROM. Mengenai EPROM ini kemarin kita bahas di sini. Oke, sekarang besok kita juga membahas mengenai RTC, tapi sebelum masuk ke sana saya mau membahas mengenai mikrokontrolnya. Mikrokontrol. Dan semua nanti setiap ini kita bahas satu persatu. Mungkin yang paling lama mungkin pembahasan di display. Karena display nanti kalau cuma menyalakan saja sih kayaknya mudah, tapi bagaimana cara dia berjalan terus bisa menyalakan, menampilkan huruf A, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebelum ke sana kita bahas mengenai mikrokontrol. Mikrokontrol ini fungsinya adalah untuk memproses semua kegiatan, semua fasilitas, semua yang ada, pemproses yang ada di yang diinginkan di jadwal sholat. Jadi intinya di sini semuanya ada di mikrokontrol ini. Tapi sebelum ke sana mungkin sebelum masuk ke mikrokontrol yang kita mungkin yang diproduksi oleh satu media, saya pengen menggiring jenengan-jenengan semua untuk masuk ke dalam sejarahnya dulu lah. Karena apa? Karena dengan seperti itu nanti setiap jadwal sholat mungkin mikrokontrolnya beda. Mungkin ini seri ini, mungkin seri ini, mungkin seri ini. Jadi yang penting tahu sejarahnya itu mikrokontrol jenis apa, bagaimana perlakuannya seperti itu. Minimalnya nanti setiap mikrokontrol dia harus ada apanya, harus ada misal ada resetnya. Tapi yang satu mikrokontrol juga tidak ada resetnya. Nah itu kan kita kalau kita mengetahui perkembangan dari awalnya sejarahnya mungkin kita akan tidak bingung. Seandainya ketemu lah ini tidak ada reset berarti kita perlakuan bahwa itu sudah berjalan atau nah. Jadi sebelum masuk ke sana kita masuk ke perkembangan mikroprosesor. Agak ke sejarah gitu. Kelihatan ya. Nah, ini. Kelihatan nggak, Mas? Oke ya, kelihatan ya. Oke. Nah, di sini kalau lihat perkembangan mikroprosesor dan ada juga mikrokontrol. Kalau lihat sejarah sebenarnya mikroprosesor itu mulai dari 19 ini dibuat atau didesain itu mulai dari 1971. Nah,
Sedangkan mikroprosesor ini hanya 4 bit atau 8 bit. Nah, kalau sekarang kan kalau kita melihat mikroprosesor kan nyampe berapa? 64 bit kalau sekarang. Nah, itu perkembangannya sampai sekarang ini 2008. Padahal sekarang 2021. Mungkin lebih detail lagi. Nah, yang saya tekankan di sini adalah posisi mikrokontrol itu yang dipakai mulai terbentuk mikrokontrol itu mulai tahun di sini. Ini 76, mungkin belum lahir atau belum diniati juga belum. Jadi di sini mulai terbentuk mikrokontrol mulai dari Intel 8085. Nah, yang dipakai, yang sering dipakai mulai familiar di Indonesia sebenarnya mulai dari mikrokontrol. Kalau jenis mikrokontrolnya mulai di 8051 yang ini. Kalau mikroprosesor biasanya kalau di teknik elektro itu dulu itu malah apa prakteknya yang Zilog ini Z80. Nah, ini mulai ini. Mungkin di STM juga ada juga mengenai praktek ini. Tapi mulai ada ya praktek ya. Cara programnya berarti cuma kayak kalkulator ditunjuk-tunjuk ya. Iya toh? Padahal orang ngerti outputnya apa. Berarti layarnya cuma LCD kan gitu toh. Nah, itu STM juga bermain seperti itu. Zilog Z80 kayak gitu. Nah, ini kan perkembangan kalau melihat ini saya juga belum lahir mungkin di sini. Udah, tapi familiar mulai di Indonesia itu mulai kayaknya 2000 itu 2000 ke atas baru masuk. Nah, padahal 2000 ini kan ibaratnya sudah lama banget. Nah, ini juga bisa langsung diproduksi juga sampai 2015. Kan ibaratnya lama banget. Kalau melihat sejarah seperti ini, kita masih memakai kalau ada orang yang ngomong, ketinggalan zaman. Padahal kalau kita ngomong ketinggalan, sudah ketinggalan, dia udah diproduksi 1970, 79. Gitu. Makanya udah lama, istilah ketinggalan zaman mungkin bahasa itu mungkin kita buang lah. Karena itu akan menyakitkan untuk kita masih produksi 2015 masih dengan seperti itu. Dan itu masih juga dipakai dan masyarakat juga masih masih membutuhkan itu. Makanya itu istilah-istilah ketinggalan zaman mungkin ini. Apalagi kalau jenengan menelusuri lebih detail lagi itu malah lebih wah lagi. Makanya nanti saya giring ke sana bagaimana kecepatan, bagaimana cara memprosesnya agar jenengan itu tidak mudah untuk ngomong ketinggalan zaman, elek, gimana gitu. Oke, ini sejarahnya. Sorry, masuk ke sejarah. Oke, ini next, nggak usah. Nah, kita sering mengenal namanya mikroprosesor karo mikrokontrol. Biar jenengan itu nggak apa, nggak keliru. Mikrokontrol itu apa, mikroprosesor apa. Kalau mikroprosesor, kalau kita membuat sebuah CPU ya, membuat CPU, pasti kita yang dibeli apa, mainboard, RAM, hard disk, VGA, terpisah-pisah, tak? Ya, tak terpisah-pisah. Nah, dia terpisah-pisah dan dia itu kalau mikroprosesor dia itu terpisah-pisah bikinnya. Ada RAM-nya, ROM-nya juga terpisah dan ini terbentuk dari mainboard di mainboard. Nah, ini fungsinya dia di umum untuk umum. Biasanya untuk desain, biasanya untuk ngetik, biasanya untuk yang lainnya gitu. Jadi difungsikan untuk kegunaan yang umum. Dan dia protolan, pokoknya gitu. Protolan. Jadi kalau dia itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau mikrokontrol, RAM, ROM, terus I/O timer dan semuanya ini CPU-nya itu masuk dalam satu chip. Bedanya di situ. Jadi kalau mikrokontrol itu tidak perlu usah lagi hard disk lagi, nggak perlu RAM lagi, tidak perlu beli RAM terus beli CPU-nya lagi, itu enggak, karena itu sudah terbentuk menjadi satu kesatuan. Nah, ini bentuknya IC seperti ini. Jadi dia itu seperti ini sudah bentuk IC. Tapi kalau CPU komputer itu dia di fase umum berarti beli mainboard, beli RAM dan beli CPU mikroprosesornya gitu. Itu ya perbedaannya di situ. Jadi kalau ngomong mikrokontrol berarti sudah ada RAM-nya, ROM-nya dan
lain sebagainya. Oke, ini perbedaannya nggak usah. Nah, yang ada untuk bisa memproses sebuah program, misal program jadwal sholat lah, langsung ke sana. Yang bisa untuk memprogram itu salah satunya adalah mikrokontrol, mikroprosesor, dan single board komputer. Ini istilah lagi ya. Jadi mikrokontrol oke, yang biasa untuk produksi jadwal sholat. Mikroprosesor juga iya, tapi kalau memakai mikroprosesor berarti kita butuh hard disk, butuh RAM, dan itu kan akan besar. Nggak mungkin diterapkan di aplikasi yang simple-simple. Nah, single board juga hampir seperti mikroprosesor, dan dia itu sudah ada RAM-nya, sudah ini fungsinya hampir seperti CPU komputer. Karena dia itu kecil, RAM-nya ada di sini misalnya. Kalau ini kan ini jenisnya misal ini mikroprosesornya, ini RAM-nya, terus lain-lainnya itu ada, tapi kan ini masih di luar, bukan dalam satu chip. Kalau satu chip ini namanya mikrokontrol, karena dia itu di luar-luar, hanya yang menyatukan itu mainboard-nya, maka dinamakan dengan single board komputer. Tuh. Nah, kalau bermain-main dengan mikrokontrol, mikroprosesor, single board komputer, ini tidak hanya apa istilahnya, ini bentuk barangnya atau bentuk nyawanya, apa badannya itu, cuma badan. Kalau manusia berarti kan ada badan, ada rohnya gitu, ada arwahnya apa roh gitu loh. Nah ini juga ya berarti dia itu hardware-nya, tetap dia itu hardware bentuk barang mati, pokoknya mati. Kalau tidak ada apa-apanya di dalamnya berarti itu barang mati. Makanya agar dia itu bisa berpikir untuk bisa mengendalikan lampu, bisa mengendalikan relay. Nah, makanya di dalamnya itu kita kasih yang namanya software, perangkat lunak atau ruhnya, agar dia itu bisa berpikir, bisa seperti kalkulator untuk bisa menampilkan waktu dan seterusnya. Gitu. Oke. Jadi antara perbedaan ini biasanya kalau mikrokontrol itu antara perbedaannya, mikrokontrol dia difungsikan program satu, dia fungsinya untuk satu. Berarti misal saya bikin program jam digital, dia cuma bisa untuk jam digital aja satu. Untuk deteksi suhu berarti cuma satu deteksi suhu. Tidak seperti ini. Ini bisa kalau mikroprosesor hanya bisa untuk desain, bisa untuk jam, bisa untuk yang lain dan semuanya banyak. Ini single board juga ya bisa untuk yang lain-lain lainnya. Nah, itu perbedaannya antara mikrokontrol, mikroprosesor dan single board komputer. Tuh. Single board komputer jenis-jenisnya ya. Kalau jenis-jenisnya, kalau single board komputer jenengan tahu yang namanya, kalau single board Raspberry. Raspberry ini yang biasanya buat kita program itu, buat program ini pakainya Raspberry. Berarti kan dia itu ada sistem operasi. Kalau orang awam itu mungkin Windows atau iOS atau yang lain, ini juga ada sistem operasinya. Nah ini bentuknya seperti ini yang biasa buat kita program di ruangan lab itu. Jadi kalau hanya untuk apa namanya, untuk memproses yang ringan-ringan mungkin dengan Raspberry ini cocok. Nah, oke. Nah, terus yang satu mikrokontrol. Satunya kalau mikrokontrol, nah makanya ini buat kalian tahu aja bahwa mikrokontrol sebenarnya itu hanya satu gitu. Karena untuk mempelajari mikrokontrol itu susah. Kita mau mikrokontrol dia itu tidak hanya sekedar kasih baterai, setelah itu hidup, itu enggak. Dia itu perlu hanya rangkaian, perlu rangkaian reset, rangkaian clock dan yang lain-lainnya. Nah, karena itu buat yang orang-orang mungkin teknik informatika atau orang yang nggak bisa nyolder itu kesusahan untuk membuat program mikrokontrol. Makanya dengan itu ada sekarang itu fasilitas platform untuk mempermudah, yaitu bisa dengan menggunakan Arduino. Dengan Arduino ini orang tidak perlu nyolder tapi dia sudah langsung program terus bisa run kayak gitu.
Iya, jadi Arduino mungkin sering dengar Arduino itu sebenarnya isinya itu adalah mikrokontrol yang sudah ada regulatornya, sudah ada risetnya, terus ada lain-lainnya. Jadi orang itu tinggal pakai seperti CPU apa laptop itu tinggal pakai gitu loh. Atau seperti Raspberry ini juga tinggal pakai. Jadi tidak susah-usah kita membuat risetnya atau satu dayanya dan lain-lainnya. Ini, nah, selain Arduino sebenarnya banyak banget seperti ESP8266 ini juga ya, atau yang lain juga Raspberry juga mengeluarkan seperti itu Arduino platform itu. Oke ya, ini cuma buat wacana awal, jadi dengan paling enggak bisa mengetahui ini. Kalau dalam penggunaannya, kalau ini kan kembali ke sini. Kalau ini yang biasanya untuk karena yang tadi seperti tadi satu mikrokontrol dia itu hanya untuk satu program. Itu. Satu program, satu mikrokontrol hanya gunakan untuk satu program. Itu. Tadi saya mau ngomong. Nah, karena itu makanya mikrokontroller ini hanya untuk misal 1 jam hanya jadwal sholat, ya udah jadwal sholat aja. Tapi single board ini bisa untuk yang lainnya seperti mikroprosesor. Makanya untuk aplikasi-aplikasi misal di membuat jadwal sholat yang ditampilkan di TV, televisi seperti ini, mungkin yang lebih cocok daripada mikroprosesor kan nanti besar, tetap kayak CPU besar. Nah, di samping itu juga mahal, maka untuk alternatifnya biasanya menggunakan single board komputer. Nah, makanya kalau yang jadwal sholat itu yang menggunakan TV itu rata-rata menggunakan single board komputer ini. Single board komputer bisa Raspberry, banyak banget jenisnya. Bisa Raspberry, Asus juga dia mengeluarkan, terus Nvidia juga mengeluarkan. Tapi yang paling familiar di Indonesia itu adalah yang Raspberry. Masih banyak mungkin puluhan jenisnya. Dan harganya yang paling kayaknya yang paling murah ini ya Raspberry. Itu ya bisa membedakan ya mikrokontrol, mikroprosesor sama ini. Jadi itu baru keluarga mikrokontrol, mikroprosesor. Nanti ada keluarga lagi, keluarga mikrokontrol keluarga apa? Gitu. Mungkin seperti mikroprosesor i7, misal itu Gen 1, Gen 2, Gen 3 dan seterusnya. Nanti ada kayak gitunya. Oke. Ini keluarga dari langsung saya menjurut ke mikrokontrol. Jadi mikrokontrol itu jenisnya tidak cuma satu, persis kayak mikroprosesor, ada yang buatan dari Intel, AMD, dan yang lainnya, saya kurang paham. Dan banyak lagi sebenarnya. Mikrokontrol juga ya, ada pabrikannya dari Atmel, atau Intel juga mengeluarkan, Philips, Motorola itu mengeluarkan, dan Intel juga mengeluarkan. Gitu. Jadi banyak sebenarnya pabrikan-pabrikan mikrokontrol. Cuma yang lebih familiar di Indonesia itu ya biasanya keluaran dari Atmel ini. Keluaran dari Atmel. Itu paling familiar karena mungkin lebih murah nanti. Nah, kalau Intel juga jarang digunakan, terus ada juga PIC dari microchip. Tapi yang sering kita menjurus ke yang dari Atmel. Atmel ya. Berarti karena lebih familiar dengan Atmel. Dan rata-rata jadwal sholat rata-rata mereka itu memakainya juga dari pabrikan Atmel. Serinya yang apa? Makanya ini langsung saya menjurus ke sini. Oke, ini jenis-jenisnya. Nah, mikrokontrol. Nah, ini mikrokontrol. Jenisnya yang apa? Mikrokontrol tadi kita menjurus ke yang buatan Atmel. Kalau buatan Atmel biasanya depannya itu tertulis AT atau AT atau biasanya juga Atmega atau juga tertulis AVR gitu. Biasanya gitu pokoknya tulisannya seperti itu.
Karena yang namanya ini masalah, karena kita masalahnya mikrokontrol sebenarnya jenisnya terlalu banyak. Makanya susah untuk kita mempelajarinya. Padahal kalau kita mempelajari satu, ya kita harus bahasa pemrogramannya ya cuma satu itu. Tidak bisa semama saya bahasa pemrograman Atmel jenis ini tidak bisa digunakan ke AVR jenis ini, itu nggak bisa langsung gabung, nggak bisa. Jadi kalau saya itu mikrokontrolnya mau pakai apa? Keluarga MCS 8051. Ya udah program pemrogramannya jenisnya itu. Program yang itu mau dipakai di yang lainnya nggak bisa. Gitu ya. Dan semua sekarang itu hampir semua perangkat elektronik itu berbasiskan seperti ini. Jadi ada hardware, ada software. Karena itu akan memperingkas komponen. Yang mungkin tadinya radio, bikin radio itu besarnya satu lemari. Tapi kalau sekarang hanya satu ini saja udah bisa bikin ini. Karena semua komponen yang tadi itu digabungkan menjadi satu, mending diprogram, terus yang tadinya IC yang aneh-aneh itu dibuang dengan menggunakan software aja. Makanya kalau sekarang itu lebih kompak-kompak atau lebih kecil-kecil. Gitu. Tadi ke ini melompat-lompat, oke. Lompat-lompat ya. Sekarang menjurus ke konsentrasi di keluarganya. Keluarga dari mikrokontrol. Lompat-lompat. Jadi Intel atau Atmel itu hampir mengeluarkan sama. Yang kita pakai itu adalah keluarga dari 8051 yang sering kita pakai. 8051, walaupun sekarang juga ada yang memakai Atmega atau AVR itu hanya, tapi kalau yang di satu media itu hanya menggunakan yang 8051, itu keluarganya. Jadi keluarga 8051 biasanya dinamakan dengan keluarga MCS 51. Berarti MCS 51 isinya adalah seri-seri ini. AT89, C1051 dan seterusnya. Dan yang kita pakai itu kalau sini adalah AT89S atau C52. Apa bedanya antara yang 1051 dengan 8252? Bedanya adalah seperti ini. Jadi banyak. Jadi mulai yang AT89C 1 yang angkanya 4 ini biasanya dia itu berbentuk yang 20 pin. Ini 20 pin. 20 pin. Nah, yang kita pakai adalah C52. 52. Pokoknya AT89 mau S atau mau C itu pokoknya setelah itu 52. 51, 52, 53 dan seterusnya, tapi yang kita pakai adalah 52 ini. Nah, 52 kalau mulai dari sini ke sini dia itu yang 40 pin. 40 pin. Jadi bedanya nanti 20 pin dan 40 pin. Kalau melihat secara detailnya mungkin VCC jelas ya, cuma yang ada adalah cuma port 1, nanti port 1 itu sama saja dengan ini, berarti port 3 ini sama saja dengan ini. Berarti yang port 0 dan ini port 2 itu tidak ada. Jadi lebih ringkas atau lebih kecil. Jadi kalau memerlukan nanti mau buat aplikasi yang ringan, tidak memerlukan outputnya yang banyak, mungkin bisa menggunakan yang 20 pin. Ini cara programnya, selama dia itu satu keluarga, cara programnya itu sama. Cara programnya sama, persis sama persis. Bahasa pemrogramannya ya. Nah, ini tadi mengenai keluarganya. Jadi nanti banyak, saya kembali lagi. Mungkin banyak nanti keluarga AVR, nanti kalau ketemu di mana juga ada juga keluarga AVR, keluarga AVR, keluarga AVR. Nanti beda lagi, nanti seri-serinya AT90 biasanya AT90 berapa titik-titik, AT90 berapa titik-titik gitu. Seperti ini AT90, nah ini sudah keluarga AVR. Gitu. Jadi dengan ini nanti bahasa pemrogramannya udah beda lagi. Karena kita itu konsentrasinya hanya di tempat kita itu AT, berarti AT89 C52. Nah,
kita nggak usah mikir ini RAM-nya itu nggak usah, apa waktunya nggak usah. Ini kapasitas memorinya. Kapasitas memori hanya 8 kilobyte. Berarti kayak kemarin kilobyte flash itu sama saja dengan flash ROM-nya untuk mengisi programnya. Atau kalau di IC itu, kalau di HP itu kita nge-flash HP. Itu kapasitasnya itu memorinya. Oke. Ini tadi perbedaan antara yang 20 pin, 20 pin dan 40 pin. Nah, sekarang biasanya kita itu menemukan yang namanya serinya itu ada dua. Perbedaannya di sini, ini adalah perbedaannya ada di AT89C52, kalau ini AT89S52. Formatnya ini C, formatnya ini S. Ini cara programnya sama, bahasa pemrogramannya sama, yang bedakan adalah cara downloadnya, cara mengisinya. Tuh, cara mengisinya itu yang beda. Kalau yang C ini dengan cara paralel, kalau S itu secara serial. Cuma bedanya itu, bahannya atau downloadernya itu beda lagi. Jadi ya perbedaannya kalau melihat C berarti cara programnya berarti seperti ini, kalau S seperti ini. Cuma dari pengalaman yang paling awet itu kadang-kadang biasanya adalah yang C. Kenapa C? Ya nanti bahas di lain waktu. Karena mungkin karena dia susah, karena pertama susah untuk memprogramnya, karena paralel susah dalam programnya, makanya dia tidak rentan untuk ada gangguan dari luar lah seperti itu. Nah, tapi kalau S karena serial biasanya itu suatu saat itu waktu kadang-kadang ada program yang rusak. Nah, itu kadang-kadang tidak berjalan. Nah, itu karena mungkin serial itu terlalu mudah untuk diprogram. Ini dalam taraf produksi ya, tapi kalau dalam taraf kita bikin prototipe itu nggak ada bedanya di sini. Malah yang lebih mudah ini memakainya adalah S. Cara programnya perbedaannya adalah kalau S kita cuma membutuhkan downloader kayak seperti ini. Cuma bikin seperti ini aja. Ini. Dia itu cuma nanti ke microcontrol cuma 3 kabel aja. Ada MISO, MOSI, MCK gitu. FCK cuma ini aja. Tapi jadi kalau AT89S52 misal kita ada jadwal solar, misal ini aja. Ini jadwal solar. IC-nya sudah tertanam atau sudah disolder di sini. Dead. Berarti untuk programnya kita cukup dengan kabel satu itu masukkan saja. Otomatis kita langsung bisa program dengan komputer. Titik-titik di download selang berapa menit, dan sudah selesai, maka dia langsung bisa jalan, run. Nah, tapi kalau yang ini AT89C52 kita harus posisi ini barangnya, misal dia itu kita IC-nya harus dicopot dulu, copot ya. Setelah dicopot baru dimasukkan ke downloader yang ini. Ini namanya alat tool downloadernya. Downloader. Nah, dia itu alat untuk mengisi IC itu. Nah, ini jadi dicopot dulu barangnya, mikrokontrolnya dicopot, dimasukkan ke downloader. Setelah itu setelah diprogram nanti dicopot lagi, dipasangkan lagi ke mainboardnya. Itu ya bedanya di situ. Makanya kalau melihat ini terlalu inilah nggak praktis, ribet. Tapi kalau dari segi produksi, nah ini yang cocok malah yang memakai ini. Karena banyak permasalahan gini. Banyak permasalahan kalau dari itu. Itu permasalahan dulu adalah, kalau ini, biasanya kalau kita punya program kapasitasnya misal 5 kilobyte lah. 5 kilobyte. Ini semua program ini, dia itu akan masuknya mudah. Masuk ke mikrokontrolnya itu mudah, masuk semua, terus setelah itu diverifikasi udah sesuai. Tapi kadang-kadang yang ini kadang-kadang hanya baru 4, mungkin separuhnya dia itu sudah selesai, jadi tidak full.
Makanya kalau setelah itu diprogram, udah selesai, verifikasi biasanya gagal terus. Nah kalau enggak verifikasi bisa, setelah di-run, biasanya itu acak langsung programnya. Karena apa? Posisi programnya itu enggak lengkap. Tuh, programnya enggak lengkap. Saya bilang ngomong nggak lengkap seperti apa, nanti kita bahas di mikrokontrolnya alasan kenapa tidak lengkap. Jadi seperti ini, contohnya aja seperti balik lagi ke sini. Tidak lengkapnya ke algoritma kemarin, flowchart. Balik ya. Oke, sini aja. Misal di sini, kalau programnya lengkap, berarti posisi semuanya ini masuk ke dalam IC-nya. Kalau tidak lengkap, berarti posisi misal tidak lengkap, ini aja, ini tidak ke program, ke isi ya, bagian inilah. Misalnya bagian ini tidak kemasuk ke dalam mikrokontrolnya. Otomatis bipnya kan cuma tinggal tit 2 kali aja. 2 kali, terus dia itu konfigurasi di sini EEPROM-nya tidak membaca. Nah, otomatis kan berarti kan program tidak sempurna. Otomatis alatnya itu tidak berjalan dengan semestinya. Itu permasalahan kalau memakai yang mikrokontroler seri S. Posisi itu karena kalau kapasitasnya itu di fullkan. Tadi saya kembali ke sini. Kenapa fullkan? Ini pengalaman ya, makanya saya ngomong ini oke, fullkan. Di sini. Nah, ini kapasitas. Oke. Misal saya punya programnya itu, misal di sini ada kapasitasnya. Ini kan ada kapasitas. Ini kapasitasnya adalah 8 kilobit. Nah, saya punya program itu 7,5 kilobit. Berarti kan posisi semua memori itu hampir penuh semua. Hampir penuh, makanya biasanya kalau dengan seri S itu ada sesuatu baris yang tidak tersimpan. Makanya itu akan membuat error. Tapi kalau file format C, karena dia itu paralel, bisa memastikan kayaknya tingkat errornya itu lebih sedikit. Nah, karena dia itu programnya paralel, pelan-pelan, jadi 6 kilobit itu terpenuhi, itu bisa keisi semua dengan sempurna. Makanya dengan pengalaman itu biasanya yang jarang-jarang error itu malah yang seri C. Padahal seri C ini yang paling cara orang itu ketinggalan zaman. Itulah, anggap saja ketinggalan zaman. Padahal bukan itu, menurut saya itu hanya di tingkat kemudahan dalam kita memprogramnya. Kalau S seperti itu tadi, kalau S itu mudah, misal kita bikin robot-robotan, oh error berarti di lapangan kita bisa dengan laptop kita ketik run, berarti dia itu jalan bisa. Kalau seri S mudahnya di situ. Tapi kalau seri C berarti yang ada di robot-robotan itu kita copot, kita masukkan ke dalam ini, setelah diprogram masuk lagi. Nah, kerepotannya di situ. Oke ya, bedanya di situ. Nah, ini posisi ini semuanya ini bisa read dan write. Maksudnya apa? Misal dengan ada mikro jadwal sholat, pengen ngopi softwarenya ada di situ, terus nanti diperbanyak gitu loh. Biasanya kalau ada pemrogram produsen yang lupa memproteksi, makanya di sini semua ini ada fasilitas proteksi software. Ada proteksinya. Misal kalau lupa, misal kalian punya mesin apa gitu, punyaan orang gitu, wah coba tak baca biar tak copy gitu loh. Kalau seandainya itu bisa dibaca, berarti itu software itu nanti bisa diproduksi kita sendiri. Nah, tapi kalau tidak bisa dibaca, berarti dia itu terproteksi. Kalau jenisnya ini, kedua-duanya sama. Misal Aji lagi benerin apa ya, SPBU misalnya kayak gitu, SPBU, dan terus wah kayaknya kaki IC-nya mikrokontrolnya itu mati gitu. Berarti gimana dong? Berarti kan nggak bisa, kakinya mati. Berarti padahal saya masih butuh software itu, mungkin dicoba dibuka,
terus kita di read, mungkin bisa, setelah itu nanti bisa kebaca, terus nanti kita bisa disimpan, terus bisa memproduksi bisa ke microcontroller lainnya untuk kita program, itu bisa. Tapi kalau tidak terproteksi, cuma program yang ada di itu yang sudah masuk ke dalam mikrokontrol ini yang ada di sini itu bentuknya kita tidak bisa memodifikasi. Karena apa? Di dalamnya itu cuma angka-angka 01 terus 56 terus hexa terus A berapa AF terus nah ini kalian itu nggak tahu artinya ini satu persatu. Ini namanya bahasa mesin. Bahasa mesin. Makanya tidak bisa untuk modifikasi. Kalau sudah bentuknya seperti ini. Kalau dari IC kita baca itu nggak bisa dimodifikasi. Jadi makanya nenek misal Aji nyolong satu IC saja di sini, cetet, ya misalnya, terus dibaca di mana, terus di copy, terus bisa produksi sendiri. Itulah yang terjadi di orang-orang satu media dulu. Makanya sekarang udah Jogja rata. Itu loh. Kenapa saya ngomong ini? Ya emang seperti itu. Makanya kalau yang mempunyai software, yang punya program apa-apa itu hati-hati di bagian itu. Itu nggak perlu orang pinter-pinter, yang penting tahu. Nggak perlu kayak hacker, yang namanya hacker kayak enggak. Itu sederhana. Makanya kalau punya program itu hati-hati. Itu ya. Oke. Itu gambaran-gambarannya. Perbedaannya di situ. Makanya nanti mungkin di produk yang dari satu media mungkin ada yang seri S dan yang seri C. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Apa tanya apa sih? Sebelum saya lanjut, masalah belum 1 jam. Ini cuma buat awal-awal, mungkin besok kita mulai ngulik ke mikrokontrolnya setiap kaki. Setiap kaki kita kulik karena untuk mendeteksi ini sih kesalahan sih. Saya ini urusan besok. Kalau ada pertanyaan, oke. Ini terlalu banyak ya, tapi besok kita nggak dipelajari semua. Yang penting aja. Jadi kalau mikrokontrol MCS 51 yang tadi itu kan keluarga ya, masih ini keluarga MCS 51. Jadi di dalamnya ada AT89, S51, 52 dan seterusnya. Nah, kita yang pakai adalah AT89S atau C52. Spesifikasi kemampuan dari mikrokontroller itu dia itu kompatibel dengan produk MCS 51 sama. Dia itu kapasitasnya adalah 8 kilobit yaitu flash per ROM atau programnya yang bisa dimasukkan. Dia itu bisa diprogram, ditulis, baca tulis itu sampai 10.000 seterusnya. Yang penting adalah sistem operasinya dia itu adalah 4 sampai 5,5 volt. Ini penyakit. Ini penyakit. Maksudnya kenapa saya ngomong penyakit? Pengalaman juga sering banyak orang perancang itu nggak memperdulikan mengenai tegangannya ini. Antara dia itu logika satu kayak kemarin 1 dan 0 itu nggak perhatikan. Karena ini mikrokontrol, misal mikrokontrol dia itu dihubungkan dengan misal display 7 segmen agar dia terang biasanya nggak cukup dengan 5 volt, mungkin dia dinaikkan 7 volt 9 volt. Sedangkan ini
ya dia dihubungkan secara langsung dengan mikrokontrol. Makanya otomatis mikrokontrol akan jadi lebih tinggi dari 5,5, mungkin biasanya 7 atau 9 volt. Nah, ini yang membuat sering mikrokontrol itu terjadi mati. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kalau kita ada mikrokontrol, misal ini ada mikrokontrol, ini ada mikrokontrol, pokoknya kita kalau ngukur lihat-lihat dulu apa-apa. Misal ini apa? Ini 7 segmen, ini relay, misal relay, ini posisi, ini apalagi buzzer misalnya. Ini kita harus melihatnya juga di posisi mana kita mengukurnya. Kalau posisi mungkin relay, mau posisi ngukur di sini, mungkin lebih 12 volt atau nyampe 200 volt, itu tidak masalah. Gitu. Oke. Atau ini nanti buzzer seandainya di sini itu 12 volt, itu nggak masalah. Tapi kalau 7 segmen posisi walaupun dia itu di sini 12 volt atau 9 volt, nanti akan sangat berpengaruh di sini. Kecuali nanti ada trik-trik sendiri agar dia itu tidak masuk tegangan lebih 5 volt itu masuk ke dalam mikrokontrolnya. Mungkin pembahasan nanti setelah masuk ke display. Jadi besok kita akan bahas mengenai relay tapi langsung ke transistor ya kalian, karena kalian itu nanti jelas ngukurnya itu mulai dari kakinya, tegangannya berapa, resistornya berapa, terus itunya berapa. Nah itu paling enggak itu nyampe segitunya. Oke, ini fasilitas-fasilitas semuanya, ini di sini, pokoknya kayak gini. Nah, bentuknya, dari segi bentuk, pin konfigurasinya itu sama sebenarnya. Kita bisa lihat, pokoknya jangan geragap mengenai bentuk. Yang penting adalah serinya itu sama, yang membedakan itu dari segi bentuknya. Kalau bentuk yang deep, itu posisinya seperti ini. Ini cara program dan konfigurasinya itu sama persis, sama. Jadi misalnya ini ada VCC, juga di sini ada VCC, terus ini ada port 0, juga di sini ada port 0 juga, terus yang lainnya terus sama. Ini semuanya sama. Jadi ada DIP, ada PLCC, TKFP. Nah, yang sering kita pakai adalah yang jenis DIP ini, dan ada yang TKFP. PLCC dulu pernah, tapi karena ini kesusahan, kalau ini kan harus nyopotnya yang susah sama programnya. Nah yang paling sering pakai adalah ini, bentuknya DIP dan TKFP. Nah besok kita kayaknya mau sekarang apa besok? Cek apa lah, motor. Ini yang paling. Ayo pertanyaan sih, weh. Cerdas berarti. Nanti setengah jam. Oke lah. Kita lanjutkan aja pembahasan ini. Anu neng panas di adem-adem deh. Oke, mulai ya. Kita masuk ke mikrokontrol ini apa? Bentuknya IC. Ini mikrokontrol ini itu 40 pin. Nah, 40 pin ini dia mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, ini ada kalau tulisannya P, berarti itu sama saja dengan port atau pin input output I/O. Berarti dia itu seperti ini, ada port 0, port 2, port 1, port 3. Berarti dia itu sama saja untuk interface antar muka atau untuk berkomunikasi mikrokontrol dengan dunia luar.
dunia luar, misal 7 segment atau relay atau yang lainnya. Berarti jalur-jalur untuk dihubungkan ke kayak kemarin ke EEPROM, nanti dihubungkan ke 7 segment, itu menggunakan bentuknya di P atau port 00, port 01, port 02 dan seterusnya. Jadi di sini hubungannya. Oke. Jadi urusan nanti hubungan dengan EEPROM, RTC dan lainnya dunia luar itu dengan PPP ini. Nah, ini ada yang di mikrokontrol keluarga ini semuanya itu 88 karena dia itu seperti ini kan 8 bit mana ya 8 bit 32. Wah, enggak ada. Pokoknya dia posisinya 8. Maksudnya 8 bit itu posisinya 8 bit. 8 bit berarti semuanya itu 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 8 ya. Maksudnya 8 bit ini sebenarnya gini. Semua kaki-kaki itu pokoknya semuanya itu 88. Berarti 88 memori semua rak-raknya itu juga 8. Semua omong-omongannya semua itu 88 semua. Jadi kalau kita melihat ini berarti port 0 berarti isinya itu ada 8 port. Ini juga port 2 juga ada 8. Cuma yang dibedakan 01 port 0.0, port 0.1 dan seterusnya. Port 0.7. Terus sampai seterusnya. Ini semuanya 88 semua. Nah, karena itu yang untuk berhubungan dengan dunia lain ini di port. Ini bisa sebagai output, bisa sebagai input. Naik output berarti ke display atau dia itu bisa komunikasi hi seperti itu terus. Berarti ada komunikasi juga bisa sebagai input atau output. Itu yang fasilitasnya kayaknya besok aja deh. Nanti jenengan ruwet sih. Pokoknya itu dulu introduksi. Jadi ini cuma sekedar sejarah membedakan kontrolnya, terus nanti bisa ketemu komputer kontrol lainnya. Kita besok membahas mengenai sistem minimumnya. Mungkin yang SMK tahu ya, mungkin SMK sistem minimum nanti saya lebih detail lagi istilah riset, kenapa dia itu harus riset, clock itu harus gimana clocknya, terus fungsinya clock itu buat apa, nanti kita terus permasalahan-permasalahan. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini dulu, ya. Kita lanjutkan bahasan besok mengenai mikrokontrol MCS 51. Ya. Pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.